Smart Traveler, ketemu lagi sama M di Sekutu Kelana Smart Traveling Sharing. Di video kali ini gue mau review hostel yang gue inapi di trip Tokyo Januari 2020. Namanya Great Tokyo Nihonbashi East Hostel. Seperti namanya, hostel ini ada di bagian timur daerah Nihonbashi atau Higashi Nihonbashi. Dalam bahasa Jepang, Higashi artinya timur. Stasiun sapi terdekatlah stasiun Higashi Nihonbashi dan stasiun Bakuro Yokoyama. Jaraknya cuma 200 meter. Kalau bawa koper besar, keluar di exit 4 ya, ada lift. Di dua stasiun itu ada kereta langsung ke Bandara Haneda dan Narita. Mantap! Mau tahu apa aja fasilitas hostel ini dan gimana testimoni gue? Tonton video ini sampai selesai ya! Di sisi kanan dekat pintu masuk, ada pojok info yang berisi berbagai brosur tentang wisata Tokyo dalam berbagai bahasa. Silakan ambil sesuai kebutuhan. Gratis! Kita juga bisa pinjam payung cantik transparan khas Jepang. Gratis juga, tapi dijaga ya payungnya, jangan sampai rusak atau hilang. Setelah dipakai, segera kembalikan. Di depan meja resepsionis ada mini bar atau mini cafe yang di pagi hari jadi tempat sarapan. Di luar waktu sarapan, kita juga boleh kok duduk-duduk di situ. Selain bisa ngobrol atau lihat orang lalu lalang, kita juga bisa baca buku. Ada buku-buku bagus yang bisa dipinjam. Untuk layanan resepsionisnya, mereka sangat informatif, helpful, ramah, dan satu lagi nih yang paling penting, bisa bahasa Inggris. Is it free if we want to borrow the umbrella? Okay. Next time I will borrow the umbrella. Yeah, arigato. Yang barusan namanya Nana. Nah, sebelahnya Ajuza. Hai. Ramah-ramah kan mereka? Di ujung ruangan ada rak penitipan barang. Kita bisa nitip koper atau ransel kalau kita check-in kepagian dan belum bisa masuk kamar. Atau ketika kita harus check out tapi jadwal penerbangan masih lama. Jadi kita bisa jalan-jalan tanpa repot gemblok ransel atau geret koper. Great Nihonbashi terdiri dari 8 lantai dan dilengkapi 1 unit lift. Di lantai 1 ada front desk dan mini cafe. Di lantai 2 ada common room, private room, dan laundry room. Di lantai 3 adalah family room, female shower room, dan prayer room. Lantai 4 dan 5 female dorm, lantai 6 dan 7 male dorm, dan lantai 8 ada premium room. Di sini ada prayer room, dikasih tahu di lantai 3. Jadi yang muslim boleh ke lantai 3. Yes. Nah, kamar gue ada di female dorm lantai 5. Begitu keluar lift, di sisi kanan ada rak sepatu. Sebelum masuk kamar, kita harus ganti sepatu dengan sandal yang sudah disediakan hostel. Tujuannya supaya lantai kamar tetap bersih. Nomor loker sepatu sesuai dengan nomor tempat tidur kita. Di dekat situ ada toilet berisi 3 kloset. Toiletnya kering dan bersih. Klosetnya dilengkapi dengan tombol-tombol untuk berbagai jenis semprotan. Oh iya, di Jepang tisu toiletnya justru harus dibuang ke lubang kloset ya. Jangan khawatir, tisu tersebut bisa terurai di dalam air. Sekali lagi, ini cuma berlaku untuk tisu toilet ya. Jangan sembarangan buang benda selain tisu toilet, nanti mampet. Nah, ini 2 kloset lainnya. Kalau ini gue. Oke, sekarang masuk ke dalam kamar yuk. Untuk masuk ke dalam kamar, kita harus menempelkan kartu pas yang diberikan resepsionis saat kita check-in. Selain kartu pas, kita juga dikasih kartu breakfast dan kartu layanan ganti spray dan selimut. Kartu-kartu tersebut jangan sampai hilang ya, nanti kena denda. Nah, begini tampilan dormnya. Dalam satu kamar terdapat 25 kasur yang dibagi menjadi bilik-bilik kecil atas bawah seperti ini. Jangan khawatir, privasi kalian tetap terjaga kok, karena ada tirai penutup di setiap bilik. Kamarnya bersih, tamu dilarang makan di dalam kamar. AC dan penghangat ruangannya berfungsi dengan baik. Ini salah satu sudut untuk menaruh koper kita.
Di setiap kamar disediakan juga locker room dan powder room. Ini dia locker roomnya. Locker berfungsi untuk menyimpan barang yang bakalan sering kita pakai. Jadi kita nggak perlu repot buka tutup koper. Seperti loker sepatu, nomor loker barang sesuai nomor tempat tidur kita. Begini nih bagian dalam lokernya. Jangan simpan barang berharga di situ ya. Pihak hostel nggak bertanggung jawab kalau kita kehilangan barang di loker. Bawa selalu barang berharga kalian kemanapun kalian pergi. Nah, sekarang kita masuk ke powder room atau ruang rias. Oh ya, uniknya di Jepang, hampir semua ruangan lampunya otomatis nyala kalau kita masuk. Sebaliknya, kalau ruangan kosong, lampu otomatis padam. Canggih dan hemat energi banget ya. Di powder room ini terdapat 5 wastafel, 1 cermin lebar, dan 3 hair dryer. Tersedia juga wangi cleansing, face wash, lotion, dan milk essence. Boleh dipakai kalau cocok. Selain toilet di dekat lift tadi, di sebelah powder room juga terdapat 3 kloset. Jadi total kloset yang ada di lantai 5 ada 6. Dijamin gak bakalan antre. Toilet di sini selalu dibersihkan berkala dan gak pernah bau. Tisu toilet selalu tersedia. Ada juga tong sampah besar. Buang sampahmu di tempat yang sudah disediakan ya. Di peraturan hostel, kita nggak dibolehkan taruh koper di locker room atau powder room, karena akan ganggu aktivitas tamu lain. Kalau kalian bandel taruh koper di sini, petugas bakal balikin koper kalian ke tempat yang sudah disediakan. Waktu book hostel ini, gue request supaya kasur gue dan kawan gue berdampingan atas bawah. Gue di atas, kawan di bawah, supaya gue bebas naik turun tanpa khawatir ganggu orang lain atau sebaliknya. Alhamdulillah permintaan gue dipenuhi. Gue di kasur atas nomor 512, kawan gue di kasur bawah nomor 513. Yuk, intip kayak apa biliknya? Menurut gue, ukurannya pas untuk tidur. Kasur dan bantalnya empuk, spray dan selimutnya bersih. Tersedia lampu tidur dan 4 colokan. Tersedia pula handle untuk gantung baju atau handuk beserta hangernya. Tangga bunk bednya kokoh, nggak licin dan nggak seram untuk dilewati. Ini sudut lain untuk taruh koper. Nah, itu balkon, tapi kayaknya aksesnya ditutup deh. Pemandangan di luar jendela searah dengan bagian depan hostel. Kalau nengok ke kanan, sebenarnya kita bisa lihat Tokyo Skytree dari kejauhan. Oke, next turun ke lantai 3 ke female shower room. Pokoknya, setiap masuk ruangan kita mesti bawa kartu pas ya. Di shower room ini ada 6 bilik mandi, dijamin gak bakalan antre. Ada juga 2 wastafel, 2 cermin, dan 2 hair dryer. Ukuran bilik mandinya cukup lega, tiap bilik mandi terbagi jadi 2. Pertama, area kering untuk ganti baju dan taruh barang. Yang kedua, area basah untuk mandi. Kerannya bisa berfungsi sebagai keran biasa dan shower. Suhu airnya pun bisa diatur. Kalau mau panas putar ke atas ke arah warna merah, kalau mau dingin putar ke bawah ke arah warna biru.
Tersedia sabun cair, sampo, dan conditioner. Silakan pakai sesuai kebutuhan. Nah, persis di sebelah kanan female showroom ini, di ujung lorong dekat jendela, terdapat sepetak area yang difungsikan untuk ruang sholat atau prayer room. Meskipun terbatas cuma untuk 2 orang, tempat ini sudah lumayan banget. Kita bisa leluasa sholat tanpa ganggu kenyamanan penghuni lain di dorm. Terdapat juga dinding pembatas supaya kita nyaman ketika sholat. Oh iya, bisa juga pinjam sejadah di resepsionis. Kalau gue sih bawa sejadah sendiri. Next, kita turun ke lantai 2 yuk. Di sini ada common room, ruang multifungsi untuk santai ataupun makan. Ruangan ini buka 24 jam, asik kan? Di sebelah kanan pintu masuk ada vending machine yang menjual berbagai minuman ringan dingin dan hangat. Di sudut kiri ada balkon yang berfungsi sebagai smoking room. Ada 2 meja makan, beberapa kursi, dan televisi. Ada juga dapur mini, kita bisa menghangatkan makanan atau masak makanan simpel di situ. Ada wastafel, jangan lupa cuci sendiri alat makanmu ya. Hostel menyediakan beberapa alat makan seperti piring, mangkuk, dan gelas. Sendok dan garpu mungkin bisa dipinjam di kafe lantai dasar. Tapi kalau gue sih bawa sendiri. Tersedia juga water heater untuk merebus air dan microwave untuk menghangatkan makanan. Nah, yang ini lemari pendingin alias kulkas. Kita bisa taruh makanan dan minuman kita di situ. Tapi jangan lupa tulis nama, nomor kamar, dan tanggal check-out kalian ya. Supaya makanan kita nggak tertukar dengan milik tamu lain dan nggak dibuang sama petugas hostel. Kayak gini nih contohnya. Kekurangan common room ini, ruangannya nggak terlalu luas, jadi sering ramai. Makanya gue sesi datang ke sini pagi banget atau malam banget kayak sekarang ini nih. Next, menu breakfast. Ada jeruk, kentang goreng, sosis, dan telur dadar. Ada berbagai roti dan salad. Pilihan minumannya ada kopi, teh, coklat, dan matcha. Ada juga berbagai sereal dan susu. Untuk harga promo Rp188.000 per malam, dapat sarapan tiap hari senilai Rp620, fasilitas bagus, petugas ramah, plus lokasi yang sangat strategis, benar-benar worth it. Pokoknya puas. See you on the next video. Bye!